Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan. Nah, adapun pembahasan utama hari ini yaitu mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Nah, sebelum beranjak lebih lanjut mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu aturan penjumlahan. Nah, untuk aturan penjumlahan itu sendiri memiliki definisi jika suatu peristiwa yang saling lepas di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya, maka peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya cara yang berbeda. Nah, ini definisi aturan penjumlahan. Bagaimana definisi aturan perkalian? Nah, kita lihat, jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi dalam N2 cara yang berbeda dan seterusnya, maka peristiwa itu dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali seterusnya cara yang berbeda. Nah, mungkin secara sekilas bahasa ini terlalu panjang gitu ya. Nah, kalau untuk bahasa mudahnya kita lihat di sini. Untuk aturan penjumlahan ya, jadi kata kuncinya itu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian atau peristiwa yang tidak sekaligus terjadi, atau dengan kata lain terjadi hanya salah satu atau berupa pilihan. Ini kata kunci untuk aturan penjumlahan. Nah, bagaimana untuk kata kunci aturan perkalian? Yaitu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian atau peristiwa yang semuanya sekaligus terjadi ya. Jadi kata kuncinya itu untuk aturan penjumlahan tidak sekaligus terjadi atau salah satu atau berupa pilihan, sementara untuk aturan perkalian itu semuanya sekaligus terjadi. Nah, mungkin secara gambarannya masih belum terlihat kalau kita lihat definisinya. Nah, maka dari itu kita lihat contohnya, di mana ini untuk contoh yang pertama. Nah, ceritanya seperti ini. Rani akan membeli sebuah tas di toko utama yang menyediakan 5 model tas lempang dan 6 model tas ransel. Jadi di sini ceritanya Rani itu akan membeli sebuah tas dengan pilihannya itu ada tas lempang dan tas ransel. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pilihan Rani untuk membeli tas? Nah, dari tas lempang dan tas ransel ini berapa banyak pilihannya? Nah, kita lihat di sini untuk tas itu ada 2 jenis ya, yaitu tas lempang dan tas ransel. Nah, kemudian apakah tas ini bisa dipakai sekaligus secara bersamaan atau tidak? Jadi Rani ini ketika akan memakai tas, apakah ia akan memakai sekaligus yaitu tas lempang dan tas ransel, apa hanya salah satu saja yang akan dipakai gitu ya. Nah, ini kata kuncinya. Nah, ketika kalian sudah bisa memahami soal seperti ini, bisa dipakai sekaligus atau tidak, nah maka kita bisa simpulkan bahwa tas itu biasanya ya, secara umumnya kita hanya memakai salah satu, tidak selempang dan ransel itu secara bersamaan, biasanya tergantung acara atau event yang akan kita kunjungi. Nah, biasanya kan tas itu menyesuaikan. Nah, maka dari itu karena tas ini tidak dipakai sekaligus ya, kita jawab ini menggunakan aturan penjumlahan. Ingat ya, kata kunci penjumlahan itu tidak dipakai sekaligus. Nah, maka kita tinggal lihat di sini ada berapa model tasnya. Nah, jadi tinggal cek aja. Nah, di sini kan ada 5 model tas lempang, tinggal 5.
Terus ada 6 model tas ransel, tinggal 5 tambah 6, maka hasilnya itu sama dengan 11 pilihan. Jadi banyak pilihan Rani membeli tas itu ada sebanyak 11 pilihan. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 contohnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh kedua. Di sini ceritanya yaitu Mulyadi mempunyai 5 baju, 3 celana, dan 2 sepatu. Pada saat akan bepergian, Mulyadi memakai salah satu dari baju, celana, dan sepatu. Nah, ada berapa pilihan yang dapat dipakai Mulyadi? Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa baju, celana, ataupun sepatu apakah bisa digunakan sekaligus atau tidak. Nah, apakah hanya baju saja yang digunakan atau celana saja atau sepatu saja yang digunakan? Ataukah harus ketiga-tiganya dipakai gitu ya. Sementara di sini juga ditekankan kembali dalam soal yaitu Mulyadi memakai salah satu dari baju, celana, dan sepatu. Nah, dalam artian berarti ketiga-tiganya itu harus dipakai sekaligus. Nah, maka ketika soalnya sudah dijelaskan seperti ini, berarti menggunakan aturan perkalian ya, karena tidak mungkin baju saja yang digunakan ataupun celana saja ataupun sepatu saja yang digunakan gitu ya. Maka di sini harus digunakan secara sekaligus, maka merupakan aturan perkalian. Nah, tinggal kita tulis saja angkanya yaitu 5 kali 3 kali 2. Nah, maka hasilnya itu sama dengan 30 pilihan. Jadi, banyak pilihan yang dipakai Mulyadi itu adalah 30 pilihan. Itu untuk contoh nomor 2. Nah, bagaimana untuk contoh ketiga? Di sini misalkan sebuah menu makan siang terdiri dari nasi, lauk, dan sayur. Masing-masing satu macam. Jika terdapat 2 macam nasi, 4 macam lauk, dan 5 macam sayur, berapa banyak menu makan siang yang dapat dipilih? Nah, sekarang kondisinya di sini terkait dengan menu makanan. Nah, menu makanan ini terdiri dari nasi, lauk, dan sayur. Nah, apakah menu itu dimakan secara sekaligus, baik nasi, lauk, ataupun sayur? Apakah hanya salah satu saja di antara ketiga itu? Apakah hanya nasi saja, lauk saja, atau sayur saja? Nah, ketika kalian sudah bisa menerjemahkan kata-kata di sini, apakah bisa dimakan sekaligus atau tidak? Nah, kalau sudah bisa menentukan itu, maka bagaimana hasilnya? Yaitu tidak mungkin kita hanya makan nasi doang ya, ataupun lauknya saja, ataupun sayurnya saja. Hanya kita ketika makan pasti ketiga-tiganya, yaitu baik nasi, lauk, ataupun sayur, maka ini akan dimakan secara sekaligus. Nah, maka aturan yang digunakan adalah aturan perkalian. Kalau sudah bisa menentukan ini merupakan aturan perkalian, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu 2 ya, kali 4, kemudian kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 4, 8 kali 5, 40, yaitu 40 menu. Jadi nanti banyak pilihan menu makan siang yang dapat dipilih atau nantinya disajikan itu sebanyak 40 menu gitu ya. Nah, mungkin ini seputar aturan perkalian. Nah, bagaimana untuk contoh yang terakhir atau contoh yang keempat? Nah, ceritanya di sini ada kelas 12 TKJ terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Satu siswa ya di antara 17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan itu diminta satu siswa mewakili kelasnya untuk mengikuti lomba puisi. Berapa banyak cara memilih perwakilan siswa dari kelas tersebut? Nah, jadi untuk soal cerita yang keempat ini berbeda dari contoh-contoh sebelumnya, yaitu di mana dari 17 siswa laki-laki ataupun siswa perempuan akan mengikuti atau akan dipilih satu siswa untuk mewakili kelas tersebut untuk mengikuti lomba puisi. Jadi tidak semuanya. Nah, maka di sini apa kata kuncinya itu ya. Jadi bukan sekaligus atau tidak sekaligus, tapi salah satu siswa
semua siswa yang akan mengikuti lomba puisi. Nah, ketika kita sudah melihat kata kunci di sini hanya mengikuti itu satu siswa ya, di sini sudah kata kuncinya nih di soal ini. Nah, maka ini sudah jelas menggunakan aturan penjumlahan, karena tadi di keyword yang pas definisi itu ada bisa tidak sekaligus atau ada kata-kata yaitu salah satu dari banyak siswa gitu ya, salah satu. Nah, maka tinggal dijumlahkan saja, yaitu 17 ditambah 13 sama dengan 30 cara untuk bisa menentukan satu siswa yang akan mewakili lomba puisi ini. Nah, demikianlah untuk pembahasan mengenai kaidah pencacahan, terutama pada subbab aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Semoga dari keempat contoh ini kalian bisa membedakan mana soal cerita yang menggunakan aturan penjumlahan, mana soal cerita yang menggunakan aturan perkalian. Silahkan pahami kembali dari keempat contoh soal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.